apakah ada support dari dinas setempat, dinas terkait dalam pengetahuan, teknologi mungkin, atau mungkin pendanaan? Kalau untuk nanam buah ya Bu, petani itu sebenarnya tidak perlu support dari pemerintah. Karena pemerintah kalau menyupport petani, boleh saya ngomong sedikit sedikit lebih apa ya? Bukan lebih jujur ya Bu. Tahu apa kan? Bisa, silakan. Jadi petani itu sebenarnya tidak perlu support dari negara. Karena apa? Karena ketika negara mensupport petani, itu sistemnya proyek Bu. Jadi kalau sesuatu yang sudah diproyekin, itu pada akhirnya nilainya hanya 40%. Artinya petani akan dapat bibit yang tidak berkualitas. Petani akan dapat pupuk yang tidak berkualitas. Petani akan dapat narasumber yang tidak berkualitas juga. Jadi petani kan bingung akhirnya Bu. Kemana dia mengadu? Hanya orang-orang yang mau dekat dengan petani saja mereka mau mengadu. Contohnya begini, kita perlu bibit jeruk kualitas 1 misalnya. Betul pengajuannya kualitas 1, tapi begitu akan datang kualitas 3 dan kualitas 5. Akhirnya petani malas Bu. Seperti saya juga sering ditawarin dari dinas pertanian ini itu, saya pikir yang kalian tawarkan tidak berkualitas. Saya lebih memilih beli sendiri ke Jawa, walaupun harganya lebih mahal, tapi kualitasnya sesuai dengan yang saya perlukan. Kalau saya sih gitu Bu. Itu untuk tanaman. Tapi kalau untuk lahan yang sudah kita hibahkan ke negara, itu kan udah wajib negara membangunnya. Luar biasa, hebat Pak. Jarang yang seperti Pak Suroso. Kan saya nggak punya bendera Bu. Petani itu nggak punya bendera. Kalau ngomong jujurnya petani itu ya nggak ada yang ditutupin, memang begitu, ya kan Bu? Jadi apa kalau tidak dalam bentuk support seperti materi, apa yang dibutuhkan Pak? Jadi negara hadir itu sebenarnya yang dihadirkan jangan berbentuk proyek. Dukung aja, misalnya begini, saya pengen beli bibit salak pondoh yang dari tempel. Oke Pak, silakan beli, nanti minta notanya kita ganti. Itu negara akan maju Bu. Saya yakin negara akan maju. Jadi tidak dalam bentuk, ya, tidak dalam bentuk proyek. Susah Pak. kok saya di-mute ya, maaf. Ya, luar biasa Pak. Karena juga banyak sekali sebetulnya keluhan-keluhan petani adalah tidak ada support dan mereka mencari ini mahal, mencari itu mahal gitu. Bapak tidak mengalami itu ya Pak ya? Begini ya, petani itu kan kalau saya nih kan saya menganggap saya adalah petani milenial. Petani milenial itu gimana? Kalau harga pasar kita jual buah saja dengan harga 10.000, saya harus bisa mengubah dong. Buah saya harus bisa laku misalnya 25.000. Caranya bagaimana? Ya kita beri mereka untuk memetik sendiri, karena tidak semua orang bisa menanam, tidak semua orang punya lahan, tapi mereka bisa memetik seperti petani. Yang kita jual apa? Dua-duanya. Kita jual buahnya, kita jual juga metiknya tadi itu, terus kita jual alamnya, kita jual suasananya, kita jual keramahannya Bu. Banyak hal sih sebenarnya yang bisa dibuat petani. Tinggal petaninya itu milenial nggak? Kalau petaninya nggak milenial, ya silahkan dengan nasib Anda sendiri. Kalau saya sih membacanya begitu Bu. Ya. Pak, dengan agrowisata ini, dengan orang hadir bisa langsung datang memetik, juga kan akan memotivasi mereka ya, menginspirasi mereka, dan juga ini adalah sarana edukasi ya Pak ya, bagaimana mengolah lahan gambut. Kalau seandainya Bapak hanya sekedar menjual tanaman buah
kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, selesai. Mereka tidak tahu seperti apa pengolahannya. Mereka mungkin jadi penghargaan kepada petani, penghargaan kepada lingkungan juga tidak bisa baik ya Pak ya. Ya, betul Bu. Jadi negara ini perlu orang-orang seperti saya untuk membela negara ini supaya dihargai oleh yang punya negara sendiri. Makanya saya sering ajak petani-petani sekeliling saya, ayo main ke kebun saya, kita ngopi bareng, kita lihat tanaman bareng, kita sharing bareng, kita pecahkan masalah kita bareng. Tapi kebanyakan petani itu kan petani utun, Bu. Petani tidak milenial, jadi dia menyerah dengan keadaan. Sementara saya orangnya harus berontak dengan keadaan, berontak dengan yang diberikan negara yang tidak berkualitas. Ya kita harus mandiri. Bayangin aja ya, sebenarnya hanya dengan petani dan wisata agro kita bisa kembangkan bisnis yang luar biasa. Orang makan buahnya terasa enak, pertanyaannya dia tanya apa, bibitnya ada nggak Pak? Kita bisa kembangkan bibit. Kok buahnya besar-besar Pak? Pupuknya pakai pupuk apa ya Pak? Pupuk kita bisa kembangkan. Terus kemudian cara tanamnya seperti apa ya Pak? Kita bisa kasih ilmu. Terus kemudian kalau orang nggak punya kemauan, nggak punya kemampuan, tapi punya duit, punya lahan, kan kita bisa tawarkan. Bapak pengen punya kebun, yap, kita bisa jadi pengelola sampai buah sekian dengan harga jual bibit yang kalau kita jual bibit melulu cuma 25.000 misalnya, kita jual dengan konsep mungkin bisa sampai 1 juta satu. Ini adalah peluang-peluang yang sangat luar biasa di pertanian. Kalau saya baca sih seperti itu, Bu. Luar biasa Pak. Pak ini udah ada tangan yang angkat tangan ini, kasihan capek tangannya di atas terus. Pak Solihun. Oh ya silakan Bapak minum dulu. Pak Solihun ya. Pak Solihun dari mana ini Pak? Silakan. Siap Ibu, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya saya Solihun dari, kedengaran Bu? Kedengaran, silakan. Ya, saya Solihun dari Kabupaten Indramayu. Apa ya Pak? Ya, wilayah Pantura Pak. Ya, terima kasih sekali atas materi yang disampaikan oleh Pak Suroso. Ini sangat inspiratif ya, dan sangat menyirami dan mensupport apa yang dilakukan oleh Pak Suroso terhadap gerakan dan upaya yang telah kami lakukan di lapangan selama ini. Ya Pak. Jadi saya punya gerakan pemuda yang tergabung dalam Pedespera, Pak. Pedespera itu singkatan dari penguatan ekonomi desa berbasis pemanfaatan pekarangan rumah dengan berkebun. Nah, ini lahir dari inisiatif saya sendiri selaku pemuda desa yang dilatar belakangi oleh kebutuhan sayur mayur ya Pak di level desa. Karena saya lihat kebutuhan sayur mayur di desa itu hampir mayoritas masih menggunakan sayur yang dari luar ya, dari pasar, yang notabene secara kualitas dan kesehatan serta kesegaran juga belum kita nggak tahu gitu ya Pak ya. Iya, makanya kemudian saya melahirkan gerakan pemuda yang fokus pada edukasi dan mengajak kepada masyarakat untuk gemar menanam sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumah masing-masing. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih kita lahir dari 2019 ya. Lah, sudah berjalan dan dengan motivasi gerakan kami ternyata masyarakat juga banyak yang ikut andil untuk melakukan gemar menanam di pekarangan masing-masing. Ya. Nah, langkah ke depan saya memang juga pingin seperti Pak Suroso yang punya inisiatif, punya gerakan bagaimana menciptakan agrowisata. Nah, saya tertarik banget itu Pak. Cuman cara dan mekanisme yang ditempuh Pak Suroso juga saya perlu bimbingan. Nah, terus kemudian kendala yang dihadapi oleh kami juga terkait ini Pak, pembibitan yang masih minim karena kami terus terang saja masih menggunakan modal pribadi dengan kelompok ya, dengan teman-teman anak muda tuh. Jadi belum ada sentuhan dari dinas-dinas terkait supaya kemudian bisa berkembang begitu. Terima kasih Pak. Ibu Ila, terima kasih banyak.
Ya, terima kasih Mas Solihun. Nanti kita akan ngobrol banyak juga ya. Nanti saya akan kontak Mas Solihun ya tentang apa namanya, ini sebenarnya bagaimana membangkitkan agar masyarakat gemar menanam sayuran ya, luar biasa. Terkait dengan pertanyaan Pak Solihun, Pak Suroso, untuk pembiayaan bagaimana ya? Apakah ada ini biaya sendiri atau bantuan dari mana? Silakan, Pak Suroso. Baik, Pak Solihun, kalau bisa, memang biaya itu harus punya kita sendiri, Pak Solihun. Siap. Siap memang. Tapi kalau biaya kita sendiri, hasilnya kita yang tentukan, Pak Solihun, bukan orang lain. Tapi kalau sampai biayanya orang lain, hasilnya akan ditentukan orang lain. Misalnya koperasi, terus misalnya ijon, misalnya yang lain-lain. Kalau menurut saya, dari yang kecil dikumpulin terus lama-lama akan besar. Kita ini orang Jawa, yang paling menonjol adalah keuletan kita, Pak Solihun. Kalau kita biaya atas pinjaman, tinggal tunggu saja, petani itu akan gulung tikar. Kalau kita biaya ijon, petani itu sama saja mendoakan orang ijon itu yang kaya. Jadi kalau bisa menurut saya, berdayakan masyarakat sekitar dengan kemampuan. Karena kalau kemampuan kita hanya 100, ya udah, itu dulu nanti kita kembangkan terus. Itu Pak Solihun. Jadi jangan mengharap bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah sudah seperti saya bilang tadi, Pak Solihun, nggak perlu bantuan dari pemerintah, karena pemerintah itu sistemnya proyek. Nanti sampean dari sana dibantu 1 juta, sampai tempat sampai cuma 400.000, yang 600.000 masuk amplop Pak Solihun, nggak usah aja. Jadi jangan kasih peluang untuk orang-orang proyekan itu menggerogoti negara. Berikan sesuatu yang sampean punya untuk negara ini, supaya negara ini tetap utuh, Pak Solihun. Biar negara ini runtuh, tapi kalau petaninya jaya, negara akan jaya kok, Pak. Yakin aja, Pak Solihun. Ya, jadi terus tanamkan ke petani-petani Bapak. Kita nggak perlu minta bantuan ke pemerintah. Negara ini sudah susah. Apakah harus kita susahin lagi? Udah, tanamkan itu kepada anak muda. Kita yang jauh di Kalimantan. Kalimantan itu miskin loh. Nggak seperti di Jawa loh anggarannya. Tapi kita bisa kok, Pak Solihun. Sedikit demi sedikit, step by step, terus nanti akan maju sendiri kok. Yang jelas kan petani itu begini. Kalau panen, terjual, dapat untung, nah itu aja diputar, Pak Solihun. Itu aja diputar. Kecuali memang ada dana-dana lunak yang sejenis koperasi yang disimpan pinjam sendiri ya, bukan koperasi bank retail itu, bukan. Itu bisa, Pak. Tapi kalau saran saya, pakailah kekuatan sendiri untuk menentukan hidup Anda sendiri, Pak. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu Intener dimanapun berada yang mengikuti acara ini dan mungkin akan menyaksikan melalui channel YouTube, mari kita doakan Pak Suroso Larosa terus sehat, terus sukses, dan bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang agar bisa menjadi seperti Pak Suroso. Luar biasa, Pak. Pak Solihun, di beberapa narasumber inspirasi bisnis Intani sebelum-sebelum ini juga banyak yang punya semangat, hampir semua ya, punya semangat seperti Pak Suroso. Di beberapa webinar itu sempat juga saya mengulik soal pendanaan dan sejenisnya. Mereka semua berpendapat bahwa gunakanlah uang sendiri, jangan pakai uang pinjaman agar kita bisa besar gitu. Dan itu saya rasa sebuah catatan penting, dan silakan Mas Solihun buka webinar-webinar inspirasi bisnis di channel YouTube Indonesia Review. Kalau di YouTube tinggal tulis biar langsung ya masuk ke webinar ini, maka Indonesia Review Intani.
nanti akan muncul, silakan pilih topik-topik mana yang ingin diikuti, ingin disaksikan atau ingin dipelajari gitu loh. Tapi jangan lupa kasih like ya, kasih jempol dan subscribe tentunya. Ya, tadi ini ada tadi yang bertanya tapi kok hilang di saya. Pak Budianto, 1401 Budianto. Silakan Pak Budianto. Ya, terima kasih Pak Budianto sudah hadir. Silakan Pak. Ya, terima kasih pada Ibu Pailani ya sebagai moderator dalam hal ini. Saya memang tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Suroso ya. Pak Suroso ini termasuk salah satu pionir dalam hal mengalihfungsikan ya, bukan fungsi yang semakin tidak baik, malah lebih baik kan gitu. Dari tanah gambut menjadi tanah perkebunan, buah-buahan dan agrowisata kan gitu. Jadi kira-kira motivasi apa yang kira-kira membuat Pak Suroso sehingga bisa demikian? Udah itu apa tidak ada keinginan Pak Suroso dalam hal ini untuk gambut itu kan di Indonesia ada sebagai badan konservasi atau pengelola gambut ini sebenarnya kan ada. Apa Pak Suroso tidak kepingin melakukan kolaborasi kah atau koordinasi dengan badan tersebut sehingga bagaimana caranya lahan-lahan gambut yang tidak produktif bisa lebih produktif dan sekaligus bisa menjadi lahan yang bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan atau konservasi di tanah gambut itu tetap terjadi. Demikian aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya, Pak Budianto dari mana, Pak? Dari Pekanbaru Riau, Bu. Pekanbaru Riau. Di dinas mana, Pak? Ya. Di BPS, statistik. Oh, oke, dari BPS Riau ya. Oke. Ya, silakan Pak Suroso. Tapi latar belakang saya pertanian, Bu. Oke, pertanian mana ya, Pak? Ya. USU, dari USU. Oh, dari USU. Wah, kita satu alma mater, Pak. Ya, ya. Silakan Pak Suroso. Baik, terima kasih Bapak. Jadi motivasi saya itu pertama pengen membantu pemerintah yang selalu mengeluh untuk menanggulangi karhutla. Jadi satu-satunya memang yang bisa menanggulangi karhutla itu adalah pemilik tanah itu mengelola tanahnya secara bijak. Artinya asalnya hutan kita kembalikan ke hutan produktif yang misalnya kita tanami buah-buahan yang sangat diminati oleh masyarakat tempat. Ya, itu motivasi utama saya Pak. Terus yang ke depan sini ya tengahnya saya terjerumus ke dalamnya dan terlalu menikmati dan akhirnya menjadi seperti ini. Terus yang kedua tidak ingin bergabung dengan apa tadi ya? Saya nggak paham Pak. Saya ini hanya petani jadi tidak mengerti yang seperti itu. Saya hanya berprinsip lahan saya bisa menghijau dan bisa didatangin oleh manusia banyak, bisa memberikan manfaat untuk negara. Itu saja saya pikir sudah cukup dan tidak perlu muluk-muluk saya. Kalau saya sih itu aja motivasi dan pertanyaan kedua jawabannya itu aja Bu. Karena dengan begini juga udah bisa kok ya Pak ya, malah lebih mandiri ya Pak Suroso ya. Betul, Bu. Tidak perlu lagi lah kita membebankan semuanya ke negara. Betul. Negara ini sudah terlalu banyak yang ingin menjual. Jangan kita lagi diberikan menjual lah. Iya. Kita berkarya dengan kekuatan bahu sendiri itu akan lebih dibanggakan kok. Kita cari ilmu pengetahuannya juga sendiri, dari otodidak aja bisa seperti ini ya Pak Suroso ya. Hebat. Saya siap kok, saya orangnya nggak pelit ilmu kok. Karena prinsip saya ilmu itu makin dibagi makin mencerdaskan kita Bu. Tidak boleh pupuk yang kita ambil dari kandang langsung kita taruh di sekitaran pohon,
itu akan sama saja kita membunuh pohon tersebut, Bapak. Dan kalau Anda mampu mengolah lahan gambut, sama saja Anda memancing di kolam ikan yang isinya sangat banyak.